Hai semuanya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Gede Widiawati dengan NIM 8040190281. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan topik peran mahasiswa dalam menanggapi hoax. Sekarang, apa itu hoax? Hoax merupakan kata yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Secara umum, hoax dapat dikatakan sebagai berita yang tidak jelas dari mana sumbernya dan tidak terbukti kebenarannya. Penyebaran informasi di era digital atau teknologi sekarang ini tentu saja sudah sangat mudah. Penyebarannya yang sangat mudah, dan secara meluas juga penyebarannya, sehingga membuat hoax-hoax yang dibuat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu semakin banyak dan semakin meluas penyebarannya. Nah, di sini dapat kita lihat penelitian atau pengukuran yang telah dilakukan oleh tirto.id tentang bidang-bidang penyebaran berita hoax. Di sini kita lihat 10 bidang yang tertinggi dalam penyebaran berita hoax, yaitu yang pertama pada sosial politik, yaitu mengenai pilkada, pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua itu SARA, dan yang paling akhir itu lalu lintas. Nah, hoax itu terdiri dari berbagai jenis, yaitu ada 7 jenis hoax. Yang pertama itu fake news. Fake news merupakan berita bohong yang berusaha menggantikan berita asli. Nah, berita-berita bohong ini tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita. Banyak orang oknum-oknum tertentu yang menyebarkan berita bohong untuk membuat keuntungan atau mencapai tujuannya sendiri. Tentu saja, contohnya berita bohong itu mungkin seperti berita-berita bohong mungkin pada zaman COVID dulu, bagaimana berita bohong banyak disebarkan mengenai dampak atau efek samping dari vaksin yang menyebabkan kematian dan lain-lain. Nah, yang untuk jenis yang kedua yaitu clickbait. Clickbait ini merupakan sebuah jebakan yang dibuat oleh seseorang untuk menarik orang masuk ke dalam jebakan tersebut. Nah, clickbait ini biasanya ada pada berita-berita dengan judul atau headline berita itu berbeda dari isinya. Atau yang mungkin yang dapat termasuk dalam cybercrime, itu clickbait pada semacam pesan yang nanti pada saat kita menekan link dari pesan tersebut akan kita terkena scamming atau phishing yang dapat merugikan kita secara finansial biasanya. Nah, clickbait ini biasanya dilakukan oleh penyebar-penyebar yang ingin melakukan hacking atau yang lain-lain pada pengguna. Dan yang ketiga itu confirmation bias. Ini merupakan kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Yang keempat, misinformation. Misinformation yaitu informasi yang salah atau tidak akurat, terutama ditunjukkan untuk penipu. Nah, misinformation ini sudah sering terjadi, bagaimana orang yang menyebarkan berita dengan seperti sengaja dilakukan seperti bukan seperti fake news, tapi memang kejadian tersebut benar ada, tapi informasinya itu ditambahkan atau dikurangkan seperti itu. Misalnya kejadian di sebuah puskesmas, bagaimana seorang dokter itu memberikan rujukan ke rumah sakit, tetapi diberitakan bahwa dokter itu tidak mau memberikan rujukan dikarenakan misalnya pasien itu tergolong dari
keluarga tidak mampu, padahal harus ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh. Nah, yang kelima itu mengenai satir. Satir ini merupakan sebenarnya sindiran terhadap suatu oknum atau organisasi tertentu. Biasanya satir ini sangat maksudnya itu tidak merugikan orang lain. Biasanya satir ini sindiran-sindiran yang halus atau secara tersirat begitu. Tapi banyak orang yang menganggap kalau satir itu benar-benar kejadian yang sebenarnya, sehingga banyak orang yang terkecoh. Nah, yang keenam yaitu post-truth. Post-truth yaitu kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Nah, contohnya saja itu seperti misalnya ada kejadian tentang pembulian, di mana jelas-jelas pasti opini publik itu sudah pasti berpihak kepada korban. Tetapi di sini belum, karena hal itu tersebut karena emosi dari netizen itu lebih ke korban gitu. Tapi padahal belum tentu kejadian itu merupakan kejadian yang sebenarnya. Mungkin yang dianggap pembulian itu merupakan sebagai defense atau sebagai pelindung atau melindungi diri. Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu di mana orang itu lebih mementingkan emosi daripada fakta yang sebenarnya. Dan yang terakhir itu propaganda. Nah, propaganda ini mungkin sangat kental kaitannya dengan dunia politik. Propaganda itu merupakan aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, ataupun kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Nah, hal ini mungkin memang sudah sangat tidak asing lagi untuk kita, untuk jenis hoax yang ke-7 ini. Nah, dari jenis-jenis hoax ini, tentu saja hoax ini sendiri berdampak kepada publik dan masyarakat. Yang pertama itu merugikan masyarakat. Kenapa hoax merugikan masyarakat? Karena hoax itu sendiri berisi kebohongan atau fitnah. Nah, kebohongan atau fitnah ini biasanya akan menyebabkan ketakutan masyarakat. Contohnya tadi saya bisa contohkan pada zaman kita COVID-19 kemarin, bagaimana tentang kebohongan tentang efek samping vaksin yang bisa menimbulkan kematian, tentu saja ini sangat merugikan masyarakat. Nah, yang kedua itu memecah belah publik, di mana biasanya kebohongan yang dilakukan oleh oknum atau organisasi tertentu akan melakukan perpecahan terhadap misalnya dua kaum, atau lebih tepatnya dua kubu masyarakat, misalnya saja kita bawa tentang agama, di mana agama A dengan agama B itu dimasukkan berita-berita tidak benar sehingga memecah belahkan kedua agama tersebut. Yang ketiga itu mempengaruhi opini publik. Nah, untuk mempengaruhi opini publik ini tentu saja berkaitan dengan jenis hoax yang ke-7 tadi tentang propaganda. Mempengaruhi opini publik ini dilakukan biasanya untuk menarik simpati masyarakat untuk lebih setuju atau lebih senang terhadap suatu oknum tertentu. Nah, sebagai mahasiswa tentu saja kita harus memiliki bagaimana sih cara untuk menanggapi hoax. Nah, yang pertama itu kritis terhadap informasi. Jika ada informasi mengenai sesuatu hal, tentu saja kita harus berpikir dahulu, apakah informasi ini benar kan? Atau pokoknya kita harus mencerna dulu, jangan langsung kita ada informasi ini, langsung kita terima, kita percayai. Nah, jika kita telah kritis terhadap informasi, tentunya kita harus memverifikasi informasi dari berbagai sumber untuk mengecek kebenarannya atau validitasnya. Nah, untuk mengecek ini kita harus benar-benar mencari sumber-sumber yang terpercaya, sehingga tidak ada keraguan dalam informasi tersebut. Yang ketiga tentu saja untuk menyebarkan informasi, kita harus memverifikasinya terlebih dahulu. Di lingkungan masyarakat banyak menganggap kalau mahasiswa itu merupakan
orang-orang yang pintar. Sehingga apabila kita menyebarkan suatu informasi, orang-orang akan percaya, pasti informasi yang disebarkannya ini benar karena dia merupakan orang yang berpendidikan. Di lingkungan masyarakat juga seperti itu. Orang yang dianggapnya di atasnya itu akan dianggapnya benar, sehingga apapun informasi yang kita berikan seringkali dianggap oleh orang itu benar, sehingga kita sebagai mahasiswa harus memverifikasi dulu semua informasi yang akan kita sebarluaskan. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi yang sudah saya jabarkan. Apabila ada kesalahan, dimohon koreksinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.